Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sokar Rusadi dari 4 Rek AM GT3 dengan NIM 2103041191. Alasan saya memilih prodi manajemen adalah prodi manajemen ini soal pengembangan diri. Dengan kita mengambil prodi manajemen, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, rapi, dan disiplin. Kepribadian personal yang baik tentu saja akan berdampak positif pada kerja seseorang dalam mengatur maupun mengelola sebuah bisnis. Bagaimana prodi manajemen di UMRI? Bagi saya sih, saya cukup terkesan karena saya tidak dibuat terburu-buru dalam memahami sebuah materi. Lebih santai, walaupun kita tidak sesantai itu, tetapi menjadi lebih cepat paham dan mengerti. Dan juga ketika kita tidak mengerti poin dari sebuah materi, dan ketika kita menanyakan kepada dosen dapat menjawab dengan baik. Jawaban yang diberi pun langsung to the point, dan jadinya kita dapat cepat mengerti. Terus poin berikutnya ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan teknologi digital dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses sebuah informasi. TE juga mencakup perangkat keras dan lunak, jaringan komputer, internet, dan berbagai teknologi lainnya. Terus mengapa kita perlu teknologi informasi dan sistem informasi? Karena organisasi itu membutuhkan karena ini terkait dengan kebutuhan sebuah organisasi dan untuk mengelola bisnis secara efisien dan lebih efektif. Beberapa manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Terus yang terakhir, meningkatkan keamanan dan privasi data. Berikutnya ada perangkat keras komputer atau hardware. Hardware ini adalah semua komponen fisik yang membentuk sistem komputer seperti memori, hard drive, mouse, keyboard, monitor. Juga perangkat keras komputer ini terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk memproses informasi dan menjalankan program komputer. Perangkat lunak komputer atau software. Software adalah program dan instruksi yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas tertentu. Ada dua jenis perangkat untuk komputer, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Kemudian sistem operasi, perangkat lunak yang memungkinkan komputer beroperasi mengendalikan perangkat keras komputer, seperti Microsoft Windows. Kemudian aplikasi, perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas spesifik. Berarti yang lebih spesifik seperti pengolahan data, terus pengolahan gambar. Kemudian poin berikutnya adalah pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental yang membawa seseorang yang terlibat keadilan, pemulihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif, pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentunya menghasilkan suatu keputusan yang final, yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama terstruktur, yang kedua setelah terstruktur, yang ketiga tidak terstruktur. Kemudian ada sistem penunjangan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjangan keputusan. Sistem penunjangan keputusan merupakan sistem yang dapat membantu saat pengambilan keputusan dalam bisnis. Sistem penunjangan keputusan dapat digunakan pada beberapa tingkat, yaitu manajemen operasional dan perencanaan. Kemudian ada data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah bentuk informasi yang berbentuk dengan bahasa, yang tentunya telah diolah secara efisien. Kemudian ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang diproses sedemikian rupa sehingga memberikan pengetahuan kepada seseorang. Orang yang menerima informasi didapatkan dengan cara pengumpulan dan menambahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Yang terakhir itu ada pengetahuan. Pengetahuan adalah gabungan dari data
dan informasi, maka terciptalah pengetahuan. Pengetahuan bisa didefinisikan sebagai data informasi yang valid dan dapat ditindaklanjuti. Sekian dari saya. Apabila saya ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.